nggak tega dengarnya, Ruth. Aku nggak bisa ngebayangin seberapa sedihnya mereka dan seberapa kehilangan keluarganya saat tahu kalau tiba-tiba mereka semua nggak ada. Tempat ini dijadikan tempat asusila, tempat berbuat maksiat. Itu semua sudah terjadi. Yang penting kita yang masih hidup harus bisa memperbaiki sikap kita, sifat kita. Karena hidup itu nggak selamanya. Kita akan kembali kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat semasa hidup. Rudy, para korban jiwa itu, mereka berusaha komunikasi nggak sih dengan manusia-manusia yang datang ke sini? Nggak semuanya, tapi beberapa orang yang peka dan kemudian dia mendengar dan merasakan apa yang terjadi. Ada seperti sesuatu menuntun saya. Ada seperti sesuatu menuntun saya. Di sebelah sana. Kita naik lagi. Hingga sebuah jejak energi mulai menuntun kami untuk bertemu dengan sosok tersebut. Oke, perlahan-lahan saya bisa merasakan keramaian-keramaian yang tidak biasa di sini. Di sebelah sana, perlahan saya bisa merasakan suasana di sebuah kerajaan, hiruk pikuk di sebuah desa. Ada yang hampir menyerupai perkotaan juga di bagian sana. Ada pasar di sebelah sana. Ada dayang-dayang yang cantik yang lagi berjalan di sebelah sana. Tapi anehnya, tangan mereka bersisik. Para dayang itu jumlahnya ada 5. Mereka cantik-cantik sekali, tapi lengan mereka bersisik. Apa karena memang mereka tinggal di air ya? Bentuk mereka memang seperti itu. Saya diajak ke sana, ternyata di situ memang ada istana yang penunggu beda dengan kehidupan manusia. Dan kenyataan pada dasarnya itu bahwa alam gaib itu kita yakini bahwasanya ada. Rudy, kerajaan itu tuh ada di dalam bawah air gitu posisinya. Di dalam air. Ada juga yang menimang anaknya, tapi anaknya aneh. Matanya 4. Kok bisa gitu sih bentuknya? Ikan. Bentuknya seperti manusia persis, tapi matanya 4. 1, 2, 3, 4. Ada lagi. Sebentar. Ayo kita agak maju sedikit. Di sebelah sana, saya lihat lagi. Ada lagi sosok yang bentuknya aneh. Yang merupakan warga situ. Bentuknya itu manusia persis. Tapi di bagian bokongnya ini ada seperti sisik, buntut ikan. Jadi dia punya tangan dan kaki, tapi ada buntut ikan juga. Dia laki-laki, dia di sebelah sana. Dia warga sekitar sana juga.
hanya warga. Iya, Sekarang aku paham seperti apa bentuk kerajaan yang ada di air itu, Rut. Tapi di mana ratunya? memang dari tadi saya nggak lihat ratunya ya. Di sebelah sana memang ada sebuah istana megah, megah sekali. Ada batu-batu permata di temboknya, Wow. tapi nggak ada seperti energi-energi kuat seperti ratunya. Terus di mana, Rut? Coba kita ke sana. Sepertinya ada di sebelah sana. Memang sih bukan area utama dari kerajaan, tapi saya merasakan seperti ada sesuatu yang menuntun saya ke sana. Ke dalam itu pohon-pohon di sana. Iya, ayo. Oke. Rudi. Punya pohon-pohon besar di sini, Rut. Dengar rimbun. Ada auranya di sini. Aura sang ratu. Kita udah dekat, Rut, sama ratu. Wow. Wow. Ada semacam pos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nimas Melati. Kami datang ke sini mau silaturahmi. Nggak ada maksud jelek. Kami datang dengan damai. Kami datang dari berbagai tempat. Saya mau bertanya, Nyai, apakah waktu itu kejadian ketika ada datang musibah itu ada hubungannya dengan Nyai? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi beliau ini siapa, Rut? Ini ratu yang kita cari dari tadi. Beliau ratu tadi berada di sini. Jadi saya menyapa beliau dan bertanya sedikit. Sosok beliau ini sangat cantik. Dia perempuan dengan tinggi, kurang lebih segini tingginya. Kulitnya kuning langsat dan pakai kemben hijau. Di area sini ada warna kuning, ke bawahnya itu kain berwarna kuning. Perpaduan antara warna kuning dan hijau. Di lehernya ada semacam kalung emas, ada gelang-gelang emas, dan ada cincin batu ruby atau dalam bahasa Indonesia itu merah delima. Ada juga cincin hijau, cincin zamrud, semuanya emas, emas murni. Dan dia ada kembang di sini. Kembang itu berwarna kuning. Saya nggak tahu itu kembang apa. Dia pakai mahkota nggak?
Dia pakai semacam tiara. Tiara itu mahkota kecil di area sini. Dan dia ada selendang kuning yang melilit. Selendang itu panjang. Panjangnya Panjang apa? 3 meter, sekitar 3 meter. Yang saya tahu itu dia sosoknya seperti manusia, cantik, seperti dikatakan ya Nyi Roro.